Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mudahkan kita untuk menghimpun, melanjutkan, menyambung dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa atau sudah melaksanakan memulai hari kita setelah bangun dengan rangkaian kebaikan. Dan insya Allah semoga kita istiqomahkan mengisi hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang akhirnya Allah menjadikan hari ini, hari kita di hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sedang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk thalabul ilmi, Pak. Ada 4 hal yang harus kita lakukan di dalam proses belajar, Pak. Ya, Imam Asy-Sya'bi salah satu generasi dari golongan tabi'ut tabi'in menjelaskan bahwa di dalam belajar agar efektif lakukan atau perhatikan 4 hal, Pak. Yang pertama, janten sanes kanggo murang kali hungkulnya, tapi kanggo urang sadayana dina raraga nyumpingan pangaosan, ya, menambah wawasan entah itu dengan mendengarkan kajian atau ketika sedang membaca. Hal yang bisa membuat kita lebih bertambah wawasan. Terlebih lagi hal ini perlu untuk diperhatikan oleh para siswa atau santri-santri kita, anak-anak kita yang masih belajar, Pak. Di dalam proses kegiatan belajar mengajar, perhatikan 4 hal. Yang pertama, kata Imam Asy-Sya'bi, tidak boleh bersandar terhadap kecerdasan atau keunggulan diri saja, sehingga menafikan keberadaan dari Allah. Jadi inti nama, nalika nuju diajar, nalika nuju thalabul ilmi, nalika nuju nyumpingan atau napi ngupingkeun pangaosan, hal anu kahiji kedah dilakukeun teh ngadoa ka Allah. Teu keng dugi ka urang diajar teh estuning atau hanya saja mengandalkan kecerdasan. Ah gampang. Saya mah setiap kali hal yang terdengar langsung hafal. Setiap kali diterangkan langsung ngerti, gitu kan ya? Langsung bisa dan yang lain sebagainya. Hanya bersandar kepada kecerdasan atau keunggulan diri saja. Makanya awali kegiatan belajar, salah satunya atau kegiatan thalabul ilmi, salah satunya dengan berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Dan Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi yang pertama, kata Imam Asy-Sya'bi, ketika di dalam proses belajar, yang pertama harus dilakukan, tidak boleh bersandar terhadap kecerdasan saja, keunggulan diri saja, atau hal-hal yang unggul dari dalam diri kita. Sehingga menafikan, meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan di dalam proses memahami pelajaran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berarti menandakan bahwa ternyata di antara sekian banyak doa yang kita sampaikan, ada doa agar kita meminta ilmu pengetahuan. Janten sanes kanggo murang kalih nu diajar hungkul, minimalna Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena menurut Imam Asy-Sya'bi, segmentasi belajar itu bukan untuk siswa, pelajar, mahasiswa saja, tapi seluruh segmentasi manusia yang hidup, karena terikat dengan kewajiban untuk belajar. Berarti berdoa meminta agar dimudahkan di dalam proses belajar itu untuk seluruh usia, Pak. Karena semua mukmin wajib untuk mencari ilmu. Salah satunya tidak boleh bersandar terhadap kecerdasan, keunggulan, sama kepintaran kita saja tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, kata Imam Asy-Sya'bi, ketika sedang belajar seperti benda mati.
Naon maksudna? Punya daya fokus, khusyuk, konsentrasi layaknya seperti benda mati. Jadi orang-orang salafus salih, entah itu dari generasi sahabat dan tabi'in, kalau sedang memperhatikan, ya, ketika Rasulullah SAW sedang menjelaskan sesuatu, kalaulah ada burung bersandar di atas kepalanya, seolah-olah teu karaos, Pak. Sanes kutibra atau pinundutannya, tapi saking fokus khusyuk terhadap sumber ilmu, Pak. Ya. Jadi kata Imam Asy-Sya'bi, belajar seperti halnya benda mati, menandakan adanya khusyuk, fokus, konsentrasi terhadap sumber ilmu. Tuh, Masya Allah. Jadi ini sampaikan kepada anak-anak kita terhadap atau berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kegiatan belajar. Yang pertama, libatkan Allah, kemudian dengan cara berdoa meminta kemudahan. Ya, jantan tiasa ku budakna pi orang ngadoanya lira tapi dibantos ku orang. Sangkan murang kali orang sadayana teh gampil dina proses diajar. Ya, aya kadang-kadang anak-anak yang punya kesadaran sendiri di dalam berdoa sebelum belajarnya, atau ketika permintaan-permintaannya yang disampaikan kepada Allah, salah satunya ada doa agar dimudahkan untuk belajar. Aya murang kali orang anu ngagaduhan kesadaran ke arah sana. Atau bisa dibantu dengan kita orang tuanya, bisi bilih tanya murang kali nak teu aya kecenderungan atau nanti kesadaran kamu meminta kemudahan dalam proses belajar, ya, dibantos ke orang sana. Salah satunya apa? Doa Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, Allahumma faqihhu fiddin, wahai Allah, pakihkeun jalmi kasebat kana urusan agama, wa 'allimhu ta'wil, urukeun ajarkeun berkaitan dengan takwil. Tai contoh bahwa ternyata meminta agar dimudahkan di dalam proses belajar bukan untuk orang yang bersangkutannya saja, tetapi tiasa dibantos ke orang sadayana. Masya Allah, Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Belajar seperti halnya benda mati. Yang ketiga, menempuh jarak. Artinya apa yang menjadi kendala, penghalang, rintangan di dalam kegiatan belajar tidak melemahkan, Pak. Nah, ini pahamkan. Aya ana jarak anu tebi, waktos diajarna atau napi waktos ngawasna, contohna teh abis subuh atau napi wangi sesa tanaga atau napi tanaga sesa, gitu kan ya. Kegiatan waktos kajian teh sebetulnya kata Imam Asy-Sya'bi ini tidak boleh menjadi hal yang melemahkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, untuk belajar itu jarak yang paling jauh yang pernah ia tempuh itu sebanyak atau sejauh 500 km antar kota antar provinsi, berarti apa begitu mah, hanya untuk mendapatkan ilmu. Jadi apapun yang menjadi kendala, rintangan di dalam proses mencari ilmu, contoh nih Pak, yuswa urang ayeuna mah emut mungkin gampil hilap. Nah ini kendala, rintangan. Atanapi berkaitan dengan waktosna, fisikna, anu tanaga sesa atau napi sesa tanaga sesa didamel gitu kan contoh natanya. Nah ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi hal yang melemahkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan bisa menjadikan tantangan. Jadi bukan rintangannya tapi tantangan. Kita bisa mengambil hikmah atau mengantisipasi dari hal yang menjadi kendala-kendala kita. Nah, jadi orang-orang ahli motivasi mah ada yang disebut rintangan, ada yang disebut tantangan. Kendala atau napi hal yang menjadi kelemahan kita untuk orang yang mudah bangkit atau bisa mencari solusi sendiri, kendala tersebut akan dijadikan sebagai tantangan, Pak. Bukan sebagai rintangan. Nah, kata Imam Asy-Sya'bi, banyak hal yang membuat diri kita menjadi lemah, menjadi kendala, menjadi halangan, sebetulnya untuk orang-orang yang maksimal di dalam proses thalabul ilmi tidak menjadi hal yang melemahkan, bahkan dijadikannya sebagai sebuah tantangan. Tuh, Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah atau Imam Asy-Sya'bi punten, berkaitan dengan hal yang harus dilakukan di dalam proses thalabul ilmi. Salah satunya
Imam Asy-Sya'bi menjelaskan bahwa apapun yang menjadi kendala, rintangan, ya, itu harus dijadikan sebagai tantangan. Contoh, ba'da subuh nih, biasanya cenderung karena gampil, naon, tunduh, nah gitu kan ya. Tah, kata Imam Asy-Sya'bi, di dalam kegiatan belajar, mengajar, proses thalabul ilmi, hal tersebut tidak menjadi sebuah hal yang melemahkan, bahkan dijadikan sebagai tantangan. Nah, yang keempat, Imam Asy-Sya'bi di dalam kegiatan belajar yang harus dilakukan apa? Yang keempat adalah cekatan. Ya, jadi Masya Allah, punya perhatian yang lebih di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah ini Pak, pedoman kita yang harus dipedomani dalam rangka belajar atau talabul ilmi. Yang pertama apa tadi katanya? Melibatkan Allah, tidak bersandar terhadap kecerdasan, keunggulan pribadi saja. Ya, harus ada. Bahkan bapak-bapak sadayananya, di antara sekian banyak permintaan kita sama Allah, walaupun bukan usia sebagai seorang siswa dan pelajar, salah satunya wajib ada Pak, agar kita dimudahkan di dalam proses belajar untuk mencari ilmu. Salah satunya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kedua, belajar seperti benda mati, punya fokus, khusyuk, konsentrasi tingkat tinggi. Ya, para tabi'in menjelaskan ketika para sahabat belajar kepada Rasulullah SAW, saking khusyuk dan fokusnya menyimak, memperhatikan, kalaulah ada burung yang bersarang di atas kepalanya seolah-olah tidak terasa, katanya ya, bukan sadar tapi tidak terasa, menandakan adanya konsentrasi tingkat tinggi. Dan ini hal yang penting dilakukan ketika di dalam proses thalabul ilmi. Ikhwatu iman rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Nah, yang ketiga, ya, jadi tidak menjadikan hal yang menjadi kendala menjadi sebuah hal yang melemahkan, tapi menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Nah, yang keempat, cekatan. Jadi punya keterampilan, semangat yang lebih dalam thalabul ilmi. Dirinya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.